Jauh-jauh hari sebelum menjadi perdebatan berkepanjangan, Presiden sudah memberikan kode kuat soal cawe-cawe dalam pemilu 2024. Dalam musyawarah rakyat yang digelar relawan pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta. Dalam arahannya, Jokowi memang tidak menyebutkan siapa sosok yang akan didukungnya, namun Presiden sudah menjelaskan tugas apa yang harus diemban dan karakter apa yang wajib dimiliki seorang presiden selanjutnya. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana, dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini, hati-hati. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan waktu 13 tahun ini, ada yang namanya bonus demografi, dan kita tidak bisa memanfaatkan. Ya, kita akan menjadi negara berkembang terus. Karena kesempatan itu tidak akan muncul dua kali dalam sejarah sebuah peradaban negara. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu. Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Kepada pemimpin berikut, jangan takut digugat oleh negara manapun. Demi kepentingan bangsa dan negara, Presiden Jokowi mengakui akan cawe-cawe. Namun apa saja yang ingin dikerjakannya bisa diwariskan, diteruskan oleh Presiden selanjutnya. Di masa 2 periode, Jokowi memiliki sejumlah proyek pembangunan yang dikategorikan sebagai proyek strategis nasional hingga mendapatkan prioritas pengerjaan. Namun diantaranya masih belum bisa selesai hingga saat ini. Ini adalah gambaran bagaimana proyek-proyek yang menjadi mimpi besar Presiden Joko Widodo. Salah satunya juga terkait dengan pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, lalu ada kereta cepat Jakarta-Bandung, dan juga terkait dengan pembangunan smelter nikel yang diantaranya untuk industri baterai listrik di Halmahera Timur, Maluku Utara. Kita lihat slide berikutnya. Presiden juga menaruh perhatian terkait dengan gasifikasi batubara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Ini terkait dengan proyek batubara yang bisa dikerjakan di dalam negeri. Jokowi ingin pusatnya berada di Sumatera Selatan. Selanjutnya juga ada pembangunan jaringan gas kota nasional serta pembangunan kawasan industri Batang di Jawa Tengah. Ini adalah berkaitan dengan pembangunan industri baterai kendaraan listrik. Berikutnya kita lihat juga bagaimana proyek, ada 3 yang kerap sekali diperbincangkan oleh Presiden Joko Widodo selain kereta cepat Jakarta-Bandung yang groundbreaking-nya terjadi pada 21 April pada tahun 21 Januari 2016 lalu sempat menjadi kontroversi. Anggaran awalnya 6,07 miliar dolar Amerika Serikat kini membengkak sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau dikonversi ke rupiah sekarang sekitar 109 triliun rupiah lebih. Slide berikutnya terkait dengan sumber dana kereta cepat Jakarta-Bandung ada 3, yakni berdasarkan konsorsium BUMN sebesar 911 juta dolar Amerika Serikat, lalu kemudian konsorsium perusahaan Tiongkok sebesar 610 juta dolar Amerika Serikat, serta adanya pinjaman dari China Development Bank mencapai 4,55 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya terkait dengan industri kendaraan listrik, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terutama penggunaan kendaraan listrik dipicu oleh sumber daya nikel sebagai bahan pembuat baterai kendaraan listrik yang sangat berlimpah di Indonesia. Selain ingin mendirikan pabrik baterainya,
pemerintahan Jokowi juga mendorong penggunaan kendaraan listrik di masyarakat hingga muncul kebijakan pemberian subsidi baik motor listrik, mobil listrik maupun bus listrik. Kita lihat bagaimana rincian subsidi bagi para pembelinya seperti motor sebesar 1,75 triliun rupiah, lalu anggaran subsidi untuk mobil sebesar 1,6 triliun rupiah, serta bus listrik bagi masyarakat umum sebesar 48 miliar rupiah. Selain itu, terkait dengan Ibu Kota Nusantara yang digadang-gadangkan Presiden Jokowi sebagai terobosan pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa dengan proyeksi anggaran 466 triliun rupiah dan IKN bakal didanai oleh APBN sebesar 84,9 triliun rupiah. Lalu juga ada pihak swasta yang bekerja sama antara pemerintah, badan usaha ataupun KPBU sebesar 253,4 triliun rupiah. Serta adanya juga anggaran ataupun dana dari BUMN serta BUMD sebesar 123,2 triliun rupiah. Semua rencana ini sudah ada blueprintnya dan termaktub dalam Visi Emas Indonesia 2045 yang isinya sejumlah kekuatan Indonesia untuk dapat tampil saat 100 tahun usia Indonesia. Di antaranya adalah Gross National Income atau GNI per kapita yang ditargetkan pada tahun 2025. Tidak lama, hanya 2 tahun lagi adalah $5.550 Amerika Serikat. Dan pada tahun 2045 targetnya mencapai $30.300 Amerika Serikat. Saat ini GNI per kapita Indonesia adalah $4.783 Amerika Serikat. Sehingga bila mencapai 5.000 sedikit lagi akan tercapai di tahun 2025. Berikutnya, lalu ada daya saing yang ditargetkan 22 tahun ke depan untuk mencapai 0,73% dalam Human Capital Index yang menjadi parameter ke depan ataupun kehebatan sumber daya manusia secara global. Di tahun 2022, Human Capital Index Indonesia baru mencapai 0,54%. Berikutnya, sementara yang perlu dikurangi dengan signifikan adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia dalam catatan BPS atau Badan Pusat Statistik per September 2022 atau tahun lalu mencapai 9,57% dan target di 2025 turun dari 6,5 hingga 7,5%. Dan targetnya 100 tahun ke depan Indonesia targetnya berada tingkat kemiskinan Indonesia 0,5 ataupun 0,8% saja. Berikutnya setelah urusan terkait dengan domestik alias dalam negeri sudah beres dengan sejumlah peningkatan parameter sosial dan ekonomi, maka yang menjadi target berikutnya adalah kepemimpinan dan pengaruh Indonesia secara global atau mendunia. Saat ini pengaruh Indonesia berada di peringkat 34 tahun 2023. Namun targetnya Indonesia di tahun 2045 berada di 15 besar dunia dan memberikan pengaruh secara global. Dan saudara, menurut catatan Kompas TV, Presiden Jokowi menyebut kata cawe-cawe terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 sebanyak 7 kali dalam beberapa kesempatan. Sejumlah politisi menanggapi berbeda terkait dengan diksi cawe-cawe pemilu ini. Lalu apa sebenarnya makna cawe-cawe ini sesuai dengan kaidah bahasa dan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Pada intinya makna setiap kata itu netral, sama seperti kata cawe-cawe ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serapan dari bahasa Jawa ini maknanya adalah ikut membantu mengerjakan, membereskan, merampungan, ataupun ikut menangani. Namun setiap orang memiliki konotasi masing-masing pada setiap kata. Bisa jadi ada yang menganggap konotasi cawe-cawe sebagai mencampuri urusan, mengatur, atau bahkan memihak. Itu hanya konotasi. Yang jelas, sekali lagi perlu saya tekankan, makna cawe-cawe di sini adalah netral, yaitu ikut membantu mengerjakan sesuai penjelasan yang ada di KBBI.